spoiler Record of Ragnarok telah rilis dengan 2 chapter sekaligus, yaitu chapter 106 sampai 107. Dan pertarungan ronde ke-12 sudah diumumkan, yaitu Odin melawan Sakata Kintoki. Wah, ini pasti seru. Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah? Tolong bantu subscribe channel baruku ya, minasan. Linknya ada di deskripsi. Spoiler dimulai dengan para penonton umat manusia yang bersorak gembira atas kemenangan Simo Heiha. Begitupun dengan Thor yang tampak takjub. Menurut Thor, pertarungan antara Simo melawan Loki adalah pertarungan yang luar biasa. Kita lalu diperlihatkan Simo yang kembali bertemu dengan anjingnya. Kemudian dia dibawa ke ruang perawatan untuk mendapatkan pengobatan secepat mungkin. Namun Forseti tampak terkejut dengan hasil dari ronde ke-11 ini. Dia tidak menyangka jika Loki telah kalah. Sementara Dewa Badut Ares tertawa keras sembari berkata bahwa itu hanyalah tiruan Loki yang lain. Dengan wajah yang panik, Ares mengatakan jika Loki adalah dewa yang licik, pembohong, dan dewa nakal yang sangat jahat. Ares percaya jika Loki yang asli ada di suatu tempat. Kocaknya, karena Ares mulai menangis. Dia memohon agar Loki keluar untuk menunjukkan dirinya yang asli, minasan. Setelah Ares tidak percaya pada kematian Loki dan mengira itu hanya trik lain, beberapa saat kemudian Ares mulai menerima kenyataan tersebut. Dia mengatakan bahwa meskipun Loki bukanlah sahabat dewa baginya seperti Herakles, tetapi Ares akan merasa kesepian tanpanya. Kemudian Jack menjelaskan kepada Hulk bahwa rahasia Simo adalah dia merasakan sakit secara emosional saat menembak makhluk hidup. Dan hal tersebut yang membantunya membedakan antara tiruan dan target yang asli. Jack mengatakan bahwa di momen terakhir Loki, dia menunjukkan cinta yang obsesif dan gila, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang murni. Tetapi Buddha kemudian menyadari adanya kesamaan antara Loki dan Brunhild. Ketika Brunhild berduka atas Loki, dia berkata bahwa sampai semuanya berakhir, dia tidak bisa menerima apa yang telah Loki lakukan pada mereka. Tetapi dia memahami alasan kenapa Loki melakukan hal tersebut. Setelah kemenangan ke-6 ini, hanya sisa 1 kemenangan lagi yang dibutuhkan untuk menjamin keselamatan umat manusia. Odin lalu muncul di hadapan Brunhild dan bertanya, apakah seorang Valkyrie seperti Brunhild akan benar-benar membunuhnya hanya karena cinta? Brunhild menjawab singkat, ya. Tiba-tiba Odin mulai tertawa dan berkata, seorang Valkyrie rendahan sepertimu ingin membunuhku? Semua demi cinta yang bodoh. Odin terus tertawa. Lalu dia mengatakan bahwa Siegfried ditakdirkan untuk mati dan menjadi wadah bagi kebangkitan para dewa primordial. Odin mengungkapkan bahwa dia akan mengakhiri segalanya dan menunjukkan rencananya pada Hilde, yaitu kehancuran seluruh dunia. Odin kembali berkata, jika Loki tidak kalah, aku tidak perlu turun. Tapi karena itu terjadi, akulah berikutnya. Odin kemudian bertanya, mana yang lebih kuat, kegilaanku atau ambisi milik Hilde? Kita lalu dijelaskan bahwa Sakata Kintoki sejak awal memang ditakdirkan untuk melawan Odin. Dan dari awal dia sudah memilihnya sebagai satu-satunya tujuan pertarungannya. Sehingga ronde ke-12 ini adalah pertarungan antara Odin melawan Kintoki, minasan. Sementara itu, di sisi lain, Buddha berbicara dengan Shiva, di mana Shiva menyebut Buddha sebagai seorang penipu dan munafik. Karena Buddha membeli banyak permen yang dianggapnya menunjukkan keterikatan. Padahal dalam ajaran Buddhisme, seharusnya Buddha melepaskan segala keterikatan apapun itu. Oh iya, di chapter ini kita juga diperlihatkan Rasputin dengan janggut fenomenalnya ya, minasan.
Tidak lama berselang, Buddha akhirnya bertemu dengan Kintoki. Mereka berbicara beberapa hal, kemudian Buddha mendoakan Kintoki. Namun Kintoki berkata kepada Buddha untuk tidak mengkhawatirkannya. Tetapi Buddha justru meminta kepada Kintoki agar kembali dengan utuh. Mendengar itu, Kintoki pun dengan semangat mengatakan bahwa dia akan membunuh Odin. Dan ronde ke-12 Record of Ragnarok pun akhirnya dimulai. Pertarungan antara Dewa Odin melawan Sakata Kintoki. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dan spoiler chapter 106 sampai 107 Record of Ragnarok pun hanya sampai di sini minasan. Wah, apakah Kintoki benar-benar bisa mengalahkan Dewa Odin yang juga sebagai dewa primordial itu? Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis ya. Dah.